Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dalam Aku dan Dunia. Kali ini, Meme akan membahas tentang 9 wujud siluman paling melegenda di Indonesia yang keberadaannya dipercaya masih ada hingga saat ini. Makhluk gaib dari bangsa jin yang penampakannya sering menyerupai hewan-hewan ialah siluman. Kehidupan makhluk siluman ini tentunya juga berdampingan dengan manusia. Akan tetapi, keberadaannya gaib alias tak kasat mata. Beberapa makhluk halus siluman ini bahkan kerap menyerupai seperti hewan-hewan buas dan melegenda di Indonesia. Menurut para ahli spiritual, setidaknya terdapat 9 wujud makhluk halus siluman yang melegenda di Indonesia yang diketahui masih ada hingga saat ini. 1. Siluman kelelawar. Makhluk yang satu ini dipercaya oleh masyarakat, kemunculannya kerap diketahui oleh masyarakat. Siluman kelelawar ini pernah ada di daerah Kalimantan dan Aceh. Pada tahun 2012, kelelawar siluman ini dikabarkan muncul di Aceh. Kemunculan hewan siluman ini dikabarkan telah melukai 4 orang. Pada tahun 2017, pernah ada di daerah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Kelelawar siluman itu sudah muncul dan bentuknya berkepala manusia. 2. Siluman babi. Perwujudan makhluk hewan siluman babi yang ternyata adalah siluman yang melegenda di Indonesia. Kemunculannya yang banyak disebut sebagai babi ngepet. Namun, ada juga yang disebut raja babi hutan liar di daerah pedalaman. Juga dipercaya sebagai babi siluman. Sosoknya memiliki mustika rantai babi siluman. Mitos menceritakan bahwa siluman babi ini berasal dari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pelaku yang ingin menguasai ilmu hitam pesugihan ini bersama istrinya akan datang ke gunung menemui Kuncen. Setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang mahar dan menyatakan siap menanggung segala akibatnya, maka Kuncen akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Si pelaku akan membuat perjanjian menyerahkan tumbang nyawa dari kerabat dekat yang disayangi, biasanya anaknya sendiri. Jika janji ini tidak dipenuhi, maka nyawa si pelaku sendiri yang akan menjadi gantinya. Setelah itu, si pelaku akan memakan kotoran dari siluman babi, lalu Kuncen akan memberikan petunjuk serta alat kerja berupa sebuah kain hitam gaib. 3. Siluman bulus. Diketahui wujud siluman bulus ini usianya sudah ratusan tahun. Siluman ini sering muncul pada peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya siluman ini muncul di sungai-sungai dan pernah diketahui keberadaannya oleh manusia. Sering munculnya di sungai-sungai yang angker. 4. Siluman harimau. Perwujudan siluman harimau ini menjadi legenda di Indonesia, terutama di daerah lereng Gunung Kerinci. Masyarakat menyebut siluman ini dengan nama Cindaku. Cindaku ini adalah manusia jadi-jadian berwujud harimau. Cindaku diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai sosok penjaga Gunung Kerinci. Selain itu, sosok siluman harimau lainnya yang sering muncul adalah di Jawa Barat, yaitu ada siluman harimau yang merupakan peliharaan dari Prabu Siliwangi. Sampai saat ini pun masih dipercaya oleh masyarakat. 5. Siluman kuda.
Sosok siluman kuda ini kerap muncul karena adanya pesugihan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya ada yang disebut pesugihan jaran panoleh, yaitu siluman kuda berkepala manusia. Orang yang mengambil pesugihan ini harus jadi anak buah dari jaran panoleh. Pesugihan jaran panoleh terdapat di daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di kawasan tersebut terdapat petilasan berupa makam kuda. Makam tersebut dijaga oleh seorang juru kunci, di mana juru kunci ini merupakan penghubung antara makhluk gaib dan pelaku pencari pesugihan. Setelah berhasil melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, si pelaku pesugihan akan pulang ke rumahnya dan menyediakan satu kamar khusus untuk makhluk gaib tersebut. Pada hari tertentu, si pelaku pesugihan akan masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan ritual. Konon, pada saat ritual, biasanya si pencari pesugihan akan bertingkah layaknya seekor kuda, lengkap dengan suara ringkikannya yang mendirikan bulu roma. Hal tersebut menandakan jika si pencari pesugihan sudah kerasukan setan kuda. Tingkah si pelaku pesugihan pada saat kerasukan benar-benar seperti kuda. Kakinya akan dihentakkan ke lantai hingga tegel hancur. Hal ini berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari. Setelah ritual selesai, si pelaku pesugihan akan keluar dari kamar tersebut dalam keadaan yang sangat letih. Namun, kekayaan akan segera datang menghampirinya. Kegiatan ini akan berlangsung sepanjang hidupnya. Hingga suatu saat, dia sudah tidak kuat lagi menjadi kuda satu malam. Maka, kematian akan segera menghampirinya. Si pelaku pesugihan jaran penoleh akan mati dengan kepala menoleh ke belakang tanpa bisa ditolehkan lagi ke depan. Dengan matinya si pelaku pesugihan ini, berangsur-angsur kekayaannya pun akan hilang. Resiko dari pesugihan jaran penoleh ini memang sangat besar, bukan hanya untuk si pelakunya saja, akan tetapi bagi keluarganya pun akan menanggung aib dari perbuatan yang telah menyimpang dari ajaran agama ini. 6. Siluman belut putih. Wujud siluman belut yang melegenda ini berwarna putih dan berukuran besar, tidak seperti belut pada umumnya. Seperti diketahui bahwa belut yang berwarna putih jarang ditemui. Biasanya, perwujudan siluman itu memiliki warna yang berbeda, salah satunya berwarna putih. 7. Siluman buaya. Kemunculan siluman yang satu ini biasanya sering dikaitkan dengan hilangnya anak yang tenggelam di sungai, terutama di sungai yang terkenal angker. Menurut kepercayaan, ada yang namanya siluman buaya air tawar yang kerap meneror masyarakat. Ketika ada anak yang hanyut di sungai, biasanya dikaitkan dengan siluman ini. 8. Siluman kera. Keberadaan makhluk ini ada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adanya pesugihan siluman kera yang kemudian diketahui dimanfaatkan juga oleh manusia untuk mencari kekayaan. Kabarnya ini sangat terkenal bisa menjerumuskan manusia, namun tentunya dengan ada timbal balik yang harus dipenuhi. 9. Siluman serigala. Sosok siluman serigala juga melegenda di Indonesia. Biasanya kemunculan hewan yang satu ini diketahui sering muncul di daerah lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, dan masih bersemayam hingga saat ini. Sosok siluman ini digambarkan memiliki kekebalan dari berbagai senjata tajam. Sosok siluman ini disebut Aul. Aul juga mampu menyembuhkan diri sendiri dengan sangat cepat. Bahkan organ tubuhnya yang putus mampu menyatu kembali dengan utuh ke tubuhnya tanpa ada bekas luka sedikit pun.
Aul memiliki tubuh yang besar dengan tinggi seukuran orang dewasa dan penuh bulu lebat layaknya serigala. Sosok ini bisa berjalan tegak layaknya manusia biasa dan bisa menghilang dengan cepat tanpa jejak. Karena bentuk fisiknya, makhluk bernama Aul ini kerap disebut sebagai werewolf versi Indonesia. Menurut cerita yang melegenda, Aul hidup di sekitar lereng Gunung Slamet dan suka memakan kambing, terutama bagian hati dan jantungnya. Adanya siluman-siluman ini bisa menjadi fakta maupun mitos. Namun, itu tergantung dari sudut mana masyarakat memberikan penilaiannya. Nah, teman-teman, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.